Ya, selamat siang adik-adik kelas A dan kelas B. Selamat berjumpa kembali. Salam sehat selalu ya. Pada masa ini kita masih COVID-19, sehingga saya harapkan adik-adik tetap di rumah saja dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi adik-adik yang merayakannya ya. Mohon maaf lahir dan batin ya. Pada hari ini Pak akan memberikan materi sekalipun Pak cek di sini hari libur ya. Tadi Pak sudah sampaikan di grup bahwa tanggal 1 Mei ini kita tetap kuliah karena minggu lalu memang tanggal merah hari Lebaran, sehingga kita harus mencari penggantinya tanggal 25 Mei kemarin. Nanti mungkin kalau adik-adik setuju tanggal 3 atau tanggal 4 ya, untuk kita kuis kembali ya. Oke, review ini berkaitan dengan slide materi dari slide presentasi Business Continuity Management ya, pada tanggal 18 Mei kemarin. Mudah-mudahan adik-adik sudah mendownloadnya, dan Pak minta adik-adik tolong buka sehingga kita sama-sama mereview kuis kemarin ya. Paling banyak catat itu kira-kira 25 orang yang mengirim ya. Kita mau mencek kebenarannya. Kita mulai dari nomor 1 ya. BCM adalah bagian daripada BCP ya. Kita cek apa itu BCM atau apa itu BCM. BCM itu tentunya ada namanya Business Continuity Management ya, manajemen keberlangsungan bisnis. Sedangkan BCP itu pada slide 3 itu Business Continuity Plan ya. Ini mirip-mirip ya. Ada satunya manajemen, ada satu plan ya. Jadi mata kuliah kita itu ya BCP, Business Continuity Plan, perencanaan keberlangsungan bisnis ya. Apakah ya, di soalnya ini BCM merupakan bagian dari BCP. Kita lihat di slide 2 ini pengertian daripada BCM. BCM diibaratkan sebagai payung yang dapat melingkupi berbagai aktivitas yang berbeda. Jadi artinya apa? BCM ini adalah merupakan framework daripada seluruh aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan keberlangsungan bisnis. Jadi harusnya BCP itu merupakan bagian daripada BCM. Atau bisa juga BCP adalah output daripada BCM. Tapi tidak benar kalau kita katakan BCM adalah bagian daripada BCP. Ya, jawabannya adalah salah ya. Jadi harusnya terbalik ya. BCP adalah bagian daripada BCM atau BCP dihasilkan daripada BCM. Kita lihat nomor 2, BIA adalah bagian daripada BCM. Kembali lagi pada gambar di slide 3, di sini dicek bahwa BIA itu apa? Business Impact Analysis ya, BA. Maka BA itu merupakan bagian daripada BCM. Benar ya? Dari framework ini kita lihat bahwa BI ya, Business Impact Analysis itu adalah bagian daripada BCM. Benar. Nomor 3, aktivitas penjaminan dalam BCM adalah Business Impact Analysis. Apakah betul? Kita cek di slide 4, kalau adik-adik sudah bacanya. Aktivitas penjaminan dalam BCM itu adalah audit. Jadi tidak benar bahwa Business Impact Analysis adalah aktivitas penjaminan dari BCM. Ya. Jadi
Business Impact Analysis itu adalah dokumen dari BCF. Itu baru benar ya. Sehingga nomor 3 ini adalah jawabannya salah. Nomor 4, COBIT adalah teknik audit IT dalam BCM. Benar ya. Adik-adik kalau lihat, kan aktivitas penjaminan adalah audit. Kita lihat di slide 3 ini, COBIT itu adanya di sini. Nah, ini dari audit menghasilkan. Jadi COBIT itu merupakan bagian juga dari audit ya. Maka jawabannya adalah benar ya. Masalah COBIT ini adik-adik nanti akan kuliah di materi kuliah lebih lengkap lagi di audit IT ya. Nomor 5, ISO 27005 apakah merupakan bagian dari audit IT? Kita cek di slide ketiga, ini sudah jelas ya. Audit IT itu ISO 27002 ya. 27005 itu adalah IT Risk Management. Jadi salah ya. Sudah jelas di slide 3 ini. Kita lihat nomor 6 ya. Risk Management Process merupakan bagian dari risk mitigation. Apakah betul? Kita cek di slide 6. Kalau adik-adik sudah baca, ternyata risk management process itu terdiri dari ya ini, context definition, risk identification, risk assessment and analysis, dan risk mitigation. Jadi terbalik ya, risk mitigation adalah bagian dari risk management proses ya. Jadi jawabannya adalah salah. Nomor 7 ya, risk management dan analisis tidak menghasilkan profil risiko yang diklasifikasikan. Ini ada dua tahap logika ya. Tahap yang pertama, apakah risk assessment analysis itu menghasilkan profil risiko? Negasinya itu kita tidak usah lihat dulu. Kita cek ya di risk management dan analysis. Di slide ke-9. Kalau adik-adik sudah baca bagian dari risk assessment and analysis, ya, pada proses ini dilakukan penilaian terhadap risiko dengan metode kuantitatif dan akan terbentuk pemeringkatan dan profil. Ya, ini ada kata ini, profil dari risiko. Berarti benar bahwa pada tahap risk assessment dan analysis, outputnya itu adalah profil dari risiko. Tapi pertanyaannya itu, apakah risiko yang telah dihasilkan, diklasifikasikan, ternyata tidak ada kata-kata klasifikasi di slide 9 ini, di tahap risk assessment dan analysis. Sehingga kita boleh katakan bahwa pada risk assessment dan analysis tidak menghasilkan profil risiko yang telah diklasifikasi. Ya. Tapi dia akan salah kalau ya, kata-kata yang telah diklasifikasikan dihilangkan. Jadi risk assessment analysis menghasilkan profil risiko, tapi yang belum diklasifikasikan. Lengkapnya kita lihat di tahap berikutnya ya. Ini ya. Di slide 10 ya. Ini ada kata-kata klasifikasi. Jadi profil risiko yang sudah diklasifikasikan itu bukan pada risk assessment dan analysis, tapi pada risk mitigation. Ya. Jelas ya. Coba dibaca dengan benar, maka ini jawabannya benar ya. Bahwa dia tidak menghasilkan profil risiko yang diklasifikasikan. Ya. Logikanya ada dua ini. Nomor 8, risk mitigation merupakan bagian dari risk transfer. Apakah betul? Kita lihat slide nomor 10 ya. Ini tadi ya. Nah, ini risk mitigation.
diklasifikasikan beberapa kriteria. Jadi terbalik ya. Jadi salah. Jadi risk mitigation itu ya. Risk mitigation itu ya, terdiri dari risk transfer. Ya. Jadi risk transfer itu merupakan bagian kriteria dari risk mitigation. Jadi terbalik juga ya. Ini adik-adik harus teliti ya. Hingga jawabannya adalah salah. Yang benar adalah risk transfer adalah bagian dari risk mitigation. Oke, yang nomor 9 ya. Tahap awal dari bisnis continuity plan adalah plan. Apakah betul? Ternyata salah. Coba kita lihat di slide 15 ya. Ini membahas mengenai BCP. Jadi tahap penyusunan BCP dimulai dari mengerti atau understand. Jadi salah ya. Kalau tahap awal dari BCP adalah plan. Plan adalah tahap kedua. Jadi jawabannya adalah salah ya. Jelas ya. Oke ya. Yang nomor 10, melimpahkan sebagian atau memindahkan risiko kepada pihak di luar dari organisasi merupakan strategi risk avoidancy. Apakah kita cek ya. Slide 10 ya. Ya, ini risk mitigation ada 4 ini, ada risk avoidancy, yaitu kegiatan atau kondisi yang menghindari risiko, tapi tidak memindahkan risiko ke pihak luar. Nah, kalau melimpahkan sebagian atau memindahkan risiko kepada pihak di luar dari organisasi itu yang kita sebut dengan risk transfer. Ya. Jadi beberapa perusahaan bisnis itu dia mempekerjakan orang di luar dari manajemennya, misalnya melalui lembaga-lembaga ya, contohnya cleaning service ya, dia tidak usah rekrut karyawan, dia cukup memakai agen-agen yang menyediakan cleaning service sehingga risikonya tidak ditanggung oleh manajemen tersebut. Atau misalnya pemeliharaan mesin fotokopi ya. Kalau di Stikom ini ada pemeliharaan mesin fotokopi ya, itu kalau ada kerusakan tinggal telepon orangnya. Atau pemeliharaan internet ya, kita serahkan kepada pihak Telkomsel, misalnya seperti itu. Itu yang kita sebut dengan risk transfer ya. Jadi salah ya, harusnya risk transfer. Kira-kira itu adik-adik dari 10 soal ini yang adik-adik sudah kerjakan. Mudah-mudahan ini ya, adik-adik bisa pelajari slide lebih detail lagi, sehingga nanti ada kuis-kuis berikutnya ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan kuis dan mengambil nilai ya. Jadi ini masih pemanasan untuk memperkuat di ujian akhir nanti. Demikian adik-adik, itu pembahasan kuis. Mudah-mudahan dipahami. Kalau ada pertanyaan boleh komentar di bawah ini. Selamat siang dan sampai berjumpa lagi ya. Nanti hari Rabu ya, kalau adik-adik setuju ya, tolong komen atau ketua kelas. Kita akan kuliah untuk menggantikan tanggal 25 ya, yang minggu lalu. Terima kasih dan selamat siang.